Kita nggak sempet bawa barang apa-apa ya, kayak TV, lemari, kursi, baju, banyak. Soalnya saya waktu pulang, habis pulang sekolah itu lihat rumah udah nggak ada. Andi Kusuma tak pernah lupa dengan hari yang paling menyakitkan ketika hanya dengan seragam putih abu di badan sepulang sekolah, ia dibuat shock dengan pemandangan rumah penuh kesayangan keluarganya tenggelam di telan lumpur. Seiring berjalannya waktu, Andi Kusuma dan para tetangga dibuat kian bingung dan sulit dipercaya jika kampung halaman mereka hingga desa-desa tetangga berubah jadi lautan lumpur yang menghampar luas hingga 1.300 hektar. Bak kuali raksasa yang terus mendidih, inilah mata air lumpur Lapindo yang hingga di tahun ke-19 sekarang ini rupanya masih terus mendidih dan memuntahkan lumpur panas dari perut bumi Sidoarjo. Sempat dilupakan dan tak terdengar lagi riuhnya, kondisi terkini lumpur Lapindo gemparkan jagat maya. Setelah sebuah konten viral hadirkan update terkini lautan lumpur aktif terluas di muka bumi tersebut. 19 tahun tragedi lumpur Lapindo, dan ini kondisinya sekarang. Mei 2006 menjadi awal mimpi buruk mengerikan ini. Diduga karena kesalahan prosedur pengeboran gas alam oleh sebuah perusahaan swasta. Dengan selang waktu hanya 2 hari pasca gempa bumi Yogyakarta telah memicu semburan lumpur yang sering kelamaan membesar dan terus membesar tanpa pernah berhenti lagi hingga sekarang ini. Coba kejadian menyemburnya itu tanggal 29 Mei 2006. Awal-awalnya dulu semburan cuma kecil seperti air mancur, lama-lama besar sampai tinggi mungkin hampir 7 meter tingginya. Itu pertama mengandalkan selutut kaki setengah meter, 2 meter, 3 meter, lama-lama meluas mungkin sekarang hampir 15 meter lebih tingginya lumpur Lapindo itu. Masjid aja tenggelam, rumah, perumahan, pabrik-pabrik, tempat ibadah, sawah, sekolahan, pondok pesantren juga tenggelam semua. Bencana mengerikan selama 19 tahun terakhir ini menjadi kenangan abadi yang menyakitkan bagi puluhan ribu warga Sidoarjo. Lautan lumpur ini telah melumpuhkan dan menguburkan segalanya, menenggelamkan rumah, fasilitas jalan, persawahan, pabrik, sekolah, rumah ibadah, mengubur peradaban puluhan desa di Sidoarjo, dan memaksa mereka harus mengungsi menjadi orang asing di tanahnya sendiri. Saya rumahnya langsung kena sana, yang terdapat kena lumpur Lapindo desa Sering ke desa saya. Nah mungkin sekolahan ini tuh resmi tidak beroperasi ketika semburan atau gimana Pak? Ini nggak operasi kan tidak langsung, ada beberapa tahun, 3 tahun, 4 tahun ini baru ada, karena kan belakangan baru murid-muridnya dipindah ikut orang tuanya. Jadi bukan sekolah yang dipindah, cuma muridnya ikut orang tuanya pindah kemana, yaitu baru ikut, kira-kira seperti itu. Jadi benar-benar hancur dan tidak ditempati lagi. Benar-benar berarti lumpur Lapindo ini menghasilkan dampak yang sangat benar-benar signifikan apa yang di kota Sidoarjo ini. Nah mungkin pemirsa yang saat kami akan berkeliling lagi untuk melihat beberapa rumah dan juga mungkin tempat ibadah yang juga terdampak dari tragedi lumpur Lapindo ini ya Pak ya. Kita nggak sempet bawa barang apa-apa ya, kayak TV, lemari, kursi, baju, banyak. Soalnya saya waktu pulang, habis pulang sekolah itu lihat rumah udah nggak ada, cari
cari orang tua, akhirnya sore itu ketemunya di Pasar Baru Porong itu. Ya, rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya sebagian besar kini mengeram di dasar lambung lumpur Lapindo yang kedalamannya diperkirakan mencapai 15 meter. Hingga kini, Puji Waluyo bahkan masih sering kebawa mimpi buruk itu. Tragedi getir yang juga sudah mengubur pabrik tempatnya bekerja dan mau tidak mau harus belajar menjadi tukang ojek selama 17 tahun belakangan. Ya waktu itu betul-betul bingung. Kami waktu itu ya bingung karena kena lumpur. Waktu itu kerjaan kita juga hilang kerjaan. Anak-anak waktu itu masih sekolah, saya tinggal kerja. Begitu lumpur masuk ke rumah itu sangat bingung sekali. Nggak tahu anak saya waktu itu sudah diselamatkan sama bapak-bapak aparat. Waktu itu dibantu sama Kodam 5 Brawijaya, diselamatkan di atas tanggul itu. Waktu saya ya bingung karena waktu itu saya masih kerja. Rasanya ingin kembali ke masa-masa di mana semuanya tampak baik-baik saja. Namun, itu hanyalah ilusi pelipur lara untuk menghibur diri. Puji Waluyo beruntung karena masih sempat selamatkan lemari satu-satunya yang seolah menjadi saksi bisu semua yang sudah hilang dirampas lumpur Lapindo 19 tahun belakangan. Peran saya waktu di lumpur Lapindo, satu-satu lemari sama berkas-berkasnya. Boleh dicek dalamnya Pak? Gak apa-apa ya. Apa ya? Si pakaian. Ini Pak, ada satunya Iya, lama. iya, pakaian-pakaian. Masih bagus ya Pak ya? Itu lemari apa Pak? Lemari pakaian dari jauh.